18 dan 19 Pak Sulis sudah terlibat, tapi sebagai asesmen waktu di Lombok sama di Jogja. Asesmen. Cuman waktu itu nggak mirip Pak ya, SMK Kristen ya, sehingga jadi cari duitnya dari cara yang lain. Seperti itu. Nah kebetulan Carpenting itu untuk WSC sama WSA sudah dilombakan. Dari Kemendikbud meminta untuk menyelenggarakan Carpenting supaya terpisah dari Hodi. Karena zamannya Pak Mustafirin almarhum dulu, ini kenapa kok bengkel kok dari dulu diketok dilas nggak pernah dicat. Nah seperti itu. Akhirnya ya sampai pengecatan. Nah, oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan lancar tahun ini terselenggara di Jawa Timur nanti LKS-nya. Baik, mungkin kemarin sudah sedikit perkenalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Pemimpin, pentingnya kenapa saya review, karena supaya mempunyai persepsi yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan atau bertanya, kenapa enggak boleh di-set SOP? SOP itu beda-beda. SOP itu antara Siken dengan Glaso dengan itu beda. Siken saja kalau memakai 3+1 MS, HS sudah beda-beda. Primernya beda, artinya ya beda. Nanti kalau misalkan produk Siken itu ya kita SOP-nya ngikutin Siken. Kalau Glaso ngikutin Glaso. Tapi secara general, secara umum, proses di pengecetan itu sama. Secara umum. Secara umum itu apa? Kalau mobil masuk ke bengkel, kok cacat, nanti pertama pasti dicek dulu. Dicek. Daya ngecek itu namanya estimator. Mengestimasi berapa biaya, berapa lama pengerjaan. Ini namanya light repair, medium repair, atau heavy repair. Light repair itu biasanya tidak melalui body, tidak ada proses perbaikan, tapi bisa langsung ke painting. Nah, painting itu tergantung estimatornya. Biasanya kalau kelihatan nempel kayak sekret gitu, repair. Nah, repair bisa light repair, namanya spot bahasa kerennya itu ngesol, bukan ngecol ya, bukan ngecol. Ini yang muda-muda, ngesol itu spot. Nah, ngesol itu tergantung teknisinya, kompetensi dari teknisi. Kadang-kadang cuman bekas cat nempel. Kalau dia nggak paham, langsung diamplas. Kalau paham, itu akan dipoles atau namanya stain remover. Dilap pakai degreaser. Setelah degreaser, dipoles, hilang. Customer sudah bahagia. Pak, saya bisa ngerjakan dalam waktu 1 jam, bengkel lain sehari, 1 panen. Karena apa? Hanya warna nempel. Seperti itu. Nah, ada juga sekret. Sekret itu kalau masih di dalam permukaan clear, belum sampai ke pigmen, itu bisa hilang dengan poles. Itu masih light repair. Ada juga medium repair atau medium damage. Berarti perlu mungkin jempol, minimal perlu surfacer, minimal. Jadi teman-teman, kalau khususnya bapak-bapak pemimpin, kalau ada medium repair, nggak selalu didempul. Itu tergantung kompetensi dari teknisinya. Dia akan dicek begini, minimal dari 3 sudut visual yang berbeda, minimal begini. Kalau kita gini, oh itu ternyata nggak penyok, aman. Jangan langsung tiba-tiba ngambil amplas 60 atau amplas 80 langsung diamplas. Meskipun itu medium repair, bisa aja itu cukup diamplas, nggak perlu pendempulan. Artinya amplasnya tidak amplas yang paling kasar, bukan mengupas cat. Nah, seperti itu. Cukup di surfacer. Nah, untuk mengupas cat, kebanyakan sudah benar pakai single action. Kalau catnya harus dikupas single action karena punya tekanan yang kuat. Tetapi begitu ngamplas dempul, itu ternyata masih banyak yang kurang pas. Jadi ngamplas dempul itu tidak perlu interface. Ya, sebagai bahan review ya, nggak perlu interface. Ini buat apa?
ini buat ngamplas sebelum poles supaya tidak botak. Nah kalau di surfacer ya perlu, tapi yang ini yang tipis gitu ya. Nah dari sini sudah ketahuan bahwa fungsi daripada alat itu belum semuanya tahu. Kalau peserta oke lah, besok tahun depan sudah tidak akan ikut lomba, mungkin jadi kakaknya atau jadi kerja di bengkel lain, minimal tambah ilmu. Tapi kalau pembimbing yang belum pensiun, nggak tahu kalau Pak Sulis ya, saya nggak tahu. Kalau Pak Sulis tiba-tiba, Ules, sana pensiun, ya nggak tahu. Kalau yang masih muda-muda pembimbing, ya masa iya mau dititip ke bengkel terus, nggak sama sekali nggak dikasih ilmu. Nah gitu. Jadi jangan sampai ngamplas tumpul pakai interface, karena tumpul itu padat. Nanti kalau tumpulnya banyak bergelombang, nah, seperti itu. Terus kita cari mesin yang sesuai dengan tangan kita, karena mesin ini panjangan tangan. Kalau mesinnya terlalu panjang, ini nggak fleksibel. Kemudian untuk dry sanding, Pak, dry sanding apa harus selalu pakai mesin? Tidak. Pengerjaan dry itu kering tanpa air. Nah, tanpa air itu boleh pakai blok, boleh pakai orbital, boleh pakai double. Ini double. Orbital itu biasanya yang kotak. Kotak itu larinya begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kalau double itu hanya begini. Kalau single itu begini, tenaganya paling kuat. Kalau ini dinyalain, ditahan pakai tangan masih aman. Tapi kalau ini coba tahan pakai tangan, meskipun nggak ada amplasnya, ini bisa melukai tangan. Jadi harus hati-hati. Makanya harus pakai sarung tangan kain seperti itu. Kemudian ada RPM atau kecepatan. Orang yang jago nggak mungkin akan kecepatan tinggi. Itu menunjukkan dia nggak jago, belum paham. Bapak-bapak kalau punya mobil atau motor, ada yang 260 kilo odometernya itu. Pernah nggak sampai 200 aja? Apalagi tikungan. Loh ini fungsinya buat apa kalau buat kecepatan? Itu menunjukkan bahwa kemampuan maksimal segitu. Tapi nggak mungkin pertama kali jalan langsung 260 kilo, atau pas tikungan atau pas rame. Paling kalau di arena balap itu pun nggak, jarang banget seperti itu. Jadi kecepatan RPM disesuaikan dengan bidang ini, dengan kompetensi kita, keahlian kita. Sudah diukur ya, sudah diukur. Ini 220. Nah, yang pasang kadang-kadang bingung. Pasang itu yang ini, dipasang ini aja, kira-kira begini, nanti akan sama. Ini tidak akan bukit. Tapi kalau kita ketahuinya malah kita akan ribet. Jadi kayak gini. Nanti ini akan center. Kalau enggak akan begini. Jadi misalkan 16 ini, 4 pukul. Ini kan rata nih. Ini beda dengan sini. Kalau rata harusnya begini, harusnya. Nah, harusnya paling enggak begini. Jangan begini. Begini nanti hasilnya pasti bermasalah. Nah kalau begini, nanti baru begini. Kalau begini, ini namanya. Nah kita sesuaikan dengan, jangan kenceng banget. Itu kenceng-kenceng juga kalau bikinnya begini. Ini rusak begini kalau nggak percaya. Nah, rusak. Lo bapak-bapak mentang-mentang mobilnya atau motornya kecepatan 160, wah, nabrak. Ini juga sama. Itu nggak ada orang, nggak sampai, nggak rondok, dengan kita. Ini harus sesuai dengan skill kita dan kondisi kita. Nah, setelah di surfacer, misalnya dari awal, misalnya saya ulang, ini cacat sini. Udah biasa, saya perhatikan sudah tahu yang head raging, udah oke.
Cara penggunaan amplas saya perhatikan 80 sudah bisa, sudah tahu. 80% penggunaan amplas yang ada di sini. Jadi, kalau Lupasat itu antara 60 sampai 80. Kalau BDJ 120 sampai 240. Amplas dempul antara 80 sampai 320. Artinya apa? Jangan diamplas pakai 60 kalau dempul, jangan diamplas pakai 600. Artinya begitu, ring. Lalu diamplas 200 Pak, ya boleh. Kan antara. Nah kalau rusaknya kecil ya kan tidak harus pakai ini juga. Tapi kalau pakai ini ya nggak salah. Itu loh maksudnya itu. Saya amplas, itu kok cuma diamplas 240 ya nggak apa. Memang itu ringnya segitu. Tapi kalau diamplas 600 nggak salah. Karena apa? Dempul itu fungsinya untuk membentuk bodi, mengembalikan bentuk semula. Jadi mengisi. Misalkan nat ya harus kembali ke nat. Kalau 16 dempul pakai 600, berarti ini terlalu halus, dia akan mudah terkelupas. Kalau ini diamplas pakai nat, jadi sela-sela ini seperti bekas amplas itu nanti diamplas, dia tidak akan timbul. Kemudian misalkan ini rusak, cacat, ini PDRJ, kemudian jangan dempul di luar yang diamplas, nanti tidak akan nyambung, pasti putus. Putus itu setelah dicat dia akan untuk mulu, atau keriting, atau lifting, atau shrinking, atau bangun. Macam. Wah. Jadi bisa